261 ya. Udah Bu Siti aja lah. Saya nggak tahu Quran. Ya, bahwa ketika kita meminjamkan, saya nggak apa letter-letternya ya, ketika kita meminjamkan uang kepada Allah itu akan dibalas seperti pohon yang bertangkai, satu tangkai dibalas dengan 100, kemudian ada 7 tangkai jadi 700, intinya gitu ya. Jadi Allah, ketika kita meminjamkan kepada Allah, uang kita itu bisa berlipat ganda. Dan lipat gandanya itu bukan cuma 1 jadi 10, 10 jadi 100 atau berapa, di situ bisa menjadi 700 kali lipat ya. Nah, di situ maka pasnya ini nih ayatnya nih. Iya, silakan Bunda Siti Lisara. Artinya aja ya nih ya. Boleh, artinya aja lah, boleh sama. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, ya, itu. Kenapa kita disuruh menitipkan ke perusahaan? Ada perusahaan Allah yang menjanjikan bahwa ketika kita menitipkan atau meminjamkan uang kita kepada Allah, kita akan bisa, Allah janji bahwa akan melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat ya. Jadi kemudian selain itu, kita pun dapat mengambil apa yang kita pinjamkan itu dari Allah itu enggak cuma berupa uang 1 juta, misalnya 1 juta kita tadi nitipin di Bank Mandiri, kita cuma bisa ambil 1 juta itu, atau dengan nyicil atau sekali ambil, itu pun tetap yang bisa kita ambil adalah sejumlah yang kita titipkan, kalaupun lebih enggak banyak gitu ya. Tapi ketika kita menitipkan sama Allah, Allah janji akan melipat gandakannya lebih, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah juga kita bisa ngambilnya di mana aja ya, kita bisa ngambilnya di kesehatan kita, di kesehatan anak-anak kita, di solusi persoalan kita, di lunas amanah kita, kemudian kita juga nanti bisa mengambilnya di akhirat. Nah, itu keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah ya, yang dijanjikan oleh Allah ketika kita meminjamkan ke perusahaan Allah. Nah, di sini kemudian itu kalau kita meminjamkan ke perusahaan Allah berarti kan udah positif, uang kita bisa berlipat ganda, kita bisa mengambilnya di mana saja, dalam hal atau dalam bentuk apa saja. Kemudian di akhirat kita pun akan bisa mengambilnya ya sebagai pahala, dan Allah yang Maha tahu apa yang kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, itu kemudian bentuk-bentuk perusahaan Allah. Bentuk perusahaan Allah, definisi perusahaan Allah itu yang pertama dia adalah non profit ya. Tidak mengambil keuntungan dari kita. Allah nggak ngambil keuntungan apa-apa dari kita ya. Tapi kitalah yang banyak mengambil keuntungan dari Allah. Kemudian yang kedua di situ, yang di ini hanya Allah ya. Hanya Allah. Jadi bentuk-bentuknya mungkin lembaga-lembaga yang menginikan anak yatim, lembaga-lembaga yang mengagungkan Al-Quran, lembaga-lembaga pendidikan atau pesantren, itu salah diantaranya bentuk-bentuk perusahaan Allah. Nah, ketika di situ dengan kita menitipkan, memang dalam ininya kenyataannya kita memang masih tetap membutuhkan kita bertransaksi di perusahaan manusia. Kemudian cuma kita disuruh menyisihkan uang kita itu
minimal kalau dalam zakat ada ininya 2,5%. Kalau untuk sedekah itu tidak terhingga, untuk infak itu juga tak terhingga. Nah, ketika kita dengan ikhlas mengharap keridhaan Allah, menitipkan uang kita, harta kita di perusahaan Allah, kita akan mengambilnya dalam jumlah yang berlipat ganda, dalam bentuk apapun. Kemudian di akhirat pun kita akan mendapat. Nah, disitulah insya Allah persoalan-persoalan kita akan selesai. Jadi amanah kita bisa lunas, kita beri kesehatan, solusi kita diberikan oleh Allah, petunjuk jalan solusi untuk persoalan kita, ya. Demikianlah Bunda, sedikit yang saya, gak banyak yang saya bisa pahami dalam ini, tapi mudah-mudahan yang gak banyak ini bisa bisa nangkep, bisa ini saya pribadi khususnya bisa mengambil ibroh dari apa yang disampaikan guru kita ini. Kemudian salah saya dalam menyampaikan, dalam menutur katanya ya mungkin belum bagus, belum baik, itu pasti dari saya. Pada bunda-bunda semua saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni saya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sangat luar biasa, kasih aplaus dulu untuk Uni. Ya, terima kasih ya. Terima kasih bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah, selanjutnya kita caranya adalah pertanyaan atau sharing ya. Untuk pertanyaan sebenarnya di sini saya belum kapasitas ini ya. Tapi insya Allah ketika ada pertanyaan mungkin saya bisa jawab semampu saya, seini saya. Kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan bunda-bunda yang lain, atau ada sharing, atau ada ini di dalam untuk perusahaan Allah ini ada sharing atau dalam hal yang lain pada bunda-bunda kami persilahkan. Ya, kepada Oma Ani saya persilahkan. Saya simak di perusahaan Allah tadi. Kita mau Suara Bunda ini putus-putus ya? Apa ya? Suara Oma Ani nggak lancar, nggak begitu jelas Oma. Iya, ini sinyalnya mungkin kurang baik. Iya Bunda. Menyimak perusahaan Allah tadi, bahwa ya kalau kita naruh di bank dengan asumsi mengamankan itu uang, namun di perusahaan Allah itu dengan asumsi bahwa kita memberikan aset itu, kita nggak berpikir keamanan menyimpan dan lain sebagainya. Jadi harus kita ikhlaskan ya untuk memberikan profit yang ke akhirat aja, atau gimana tadi tuh? Oh iya, ya terima kasih Bunda Oma ya. Di situ ini yang saya tangkap dari gurunda kita itu, bahwa ketika kita menitipkan di Bank Mandiri itu kan kita itu ada was-was ya, ada was-was. Jadi dalam hati kita, waduh ini banknya akan terus solid nggak nih, gitu kan ya, gitu ya, banknya ini. Jadi kita menitipkan itu, mungkin kita biasanya kita tidak mengungkapkan itu ya kepada pihak bank ya. Itu hanya menjadi pikiran pribadi kita. Misal dalam beberapa waktu ada Danamon kejadian apa, kemudian dari bank apa ada ini. Nah itu di situ kan kita kena imbasnya kan, uang kita nggak aman lah, nggak terlalu aman intinya, keamanan ini. Nah kemudian keyakinan kita itu ya hanya tadi itu, kita nitip 1 juta, kita bisa lihat cek saldo di buku tertulis 1 juta, kita cek saldo bisa cek ada 1 juta, kemudian kita bisa ambil ya hanya 1 juta itu, kalaupun ada lebihnya itu kan bunga ya, bunga. Sementara bunga itu sebenarnya Allah kan nggak ini ya. Nah kemudian ketika tidak mempersalahkan mengambil bunganya, kan ada solusi boleh nabung tapi bunganya jangan diambil kan gitu ya. Jadi yang kita ambil hanya gitu. Tapi kan kita ada was-was.
Ini Bang solid terus nggak ya gitu. Ini Bang ini nggak gitu ya. Jadi tetap ada kemungkinan uang kita itu nggak sepenuhnya bisa kita ambil gitu. Walaupun jumlahnya hanya yang kita masukkan aja gitu. Kemudian untuk Bank Mandirinya sendiri, perusahaan manusianya sendiri, ketika dia memberikan kredit, misalnya saya minjem ke bank. Minjem ke bank itu kan persyaratannya banyak ya. Harus kita fotokopi sertifikat, harus pekerjaannya apa, kemudian kalau cicil sebulan berapa itu cicilannya dalam waktu batas sekian, kalau telat dari sekian ada dendanya, kan begitu kan biasanya dari itu perusahaan manusia. Tapi ketika kita membicarakan persoalan Allah, ya keimanan kita ya memang harus benar-benar hakul yakin ya, karena Allah sudah menjanjikan. Janji Allah yang paling bisa kita pegang itu tadi di surat Al-Baqarah 261. Nah, kemarin itu saya sebenarnya ada di Quran surat Al-Hadid kalau nggak salah ayat 6 ya. Mungkin bisa dilihat kalau Al-Hadid ayat 6. Saya kebetulan catat nggak nyatet ya kemarin, tapi kayak di surat Al-Hadid ayat 6 itu barang siapa meminjamkan pinjaman kepada Allah, itu jaminan-jaminan Allah disebutkan di situ. Jadi ketika kita meminjamkan kepada Allah itu hakul yakinnya sebenarnya harus makin kuat gitu. Keyakinannya bukan cuma ainul yakin, bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin, harus hakul yakin. Ya, bank aja yang dengan syaratnya seperti itu kita bisa ainul yakin ya. Bahkan kita bisa hakul yakin kita ngambil. Nah, cuman itulah perisai kita selama ini. Kita belum hakul yakin sama Allah, sebenarnya udah ya banyak sekali Allah kasih ini ya, bahkan kita tidak memberi pinjaman pun Allah kasih ya. Itu kalau nggak salah ya Allah ya Wahhab ya, bahwa Allah memberi walaupun kita nggak ngasih Allah tetap beri gitu. Jadi itu Bunda yang dari saya, mungkin dari bunda-bunda yang lain bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Oma Ani tadi. Terima kasih Oma Ani, mohon maaf hanya segitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Silakan ke bunda-bunda yang lain kalau ada yang menambahkan. Iya, Bunda Silisaro. Tadi gimana? Bisa diulang tadi Bunda pertanyaannya Bunda? Tadi pertanyaan dari Oma Ani kan ketika kita meminjamkan ke Allah itu ya benar-benar harus ikhlas, harus ridho, ya harus hakul yakin itu gitu ya. Iya benar gitu. Lagi ke perusahaan Allah. Maksudnya tadi kan ada pertanyaan mengapa kita itu percaya menitip ke bank? Karena bahwa punya legalitas yang jelas kan gitu, maka kita percaya. Kemudian apa buktinya? Kita misalnya nabung 1 juta tadi, kita terbukti di rekening tulisan 1 juta rupiah. Kemudian kita lagi buktikan kita saldonya ada 1 juta rupiah. Kemudian untuk hakul yakinnya kita ambil juga ada 1 juta rupiah tadi seperti yang disampaikan oleh Uni Misni tadi. Nah, sementara kita ke bank saja kita percaya yang tapi 1 juta hanya bisa diambil 1 juta. Nah, sementara Allah itu di perusahaan Allah itu menjanjikan, yaitu yang di ayat tadi Al-Baqarah 261 tadi, Allah menjanjikan barang siapa yang mempercayakan hartanya kepada perusahaan Allah itu diibaratkan apabila kita menabur biji, 1 biji itu akan menunjukkan 7 tangkai, di mana dalam setiap tangkai itu akan menghasilkan 100 butir buah. Berarti kan 1 biji yang kita tabur tadi, yang kita titipkan kepada perusahaan Allah itu akan menjadi 700 kali lipat ya, karena 1 jadi 700 biji. Jadi, nah tapi kebanyakan kita manusia ini masih lebih percaya kepada perusahaan manusia, perusahaan dunia ketimbang perusahaan Allah. Ini juga masih belajar ya, karena mungkin saya sendiri juga masih seperti itu ya, kita belajar. Mungkin kalau dari saya mungkin seperti itu, Oma.
Berkah. Terima kasih, lebih paham. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Mungkin alhamdulillah ada ya. lagi yang lebih menambah lagi ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Iya. Ini alhamdulillah Bunda, tadi surat Al-Hadid ternyata ayat 7 ya. Surat Ayat 7 Al-Hadid ya. ayat 7. Iya. Saya bacakan ya Bunda, ini untuk Ya. kita makin yakin dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk benar-benar bisa menginfakkan sebagian harta kita kepada Allah ya, ke perusahaannya Allah. Saya bacakan Bunda. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah dari Allah ya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Jadi itu tadi ya. Ketika di surat Al-Baqarah Allah menyampaikan bahwa kita meminjamkan kepada Allah, Allah akan melipat gandakannya sampai dengan 700 kali lipat. Dan itu kita bisa ambil di dunia ya. Bisa ambil di dunia. Dengan bentuk apapun ya. Misalnya seperti Mak Lia menggambarkan, rezeki kita rezeki kita 5 miliar dari Allah. 5 miliarnya itu udah dikasih jantung, dikasih hati, dikasih napas, dikasih yang lain-lain. Nah, kita boleh minta ya Allah yang 1 miliarnya, 2 miliarnya dalam bentuk uang dong ya Allah. Kita bisa minta gitu ya. Nah, kemudian yang di Al-Hadid ayat 7 Allah mempertegas bahwa ketika kita menginfakkan itu bukan cuma di dunia kita ngambilnya. Kita ambil di akhirat berupa pahala yang sangat besar ya. Untung banget sebenarnya ya. Untung banget tuh. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa makin banyak menginfakkan harta kita di jalan Allah ya. Amin, amin. Jadi, Semoga Allah hari ini mudahkan. kita bisa tadabur ayat, ada 2 ayat ya, Al-Baqarah 261, kemudian Al-Hadid ayat 7. Terima kasih Bunda-Bunda. Selanjutnya kepada Bunda-Bunda yang lain, silakan mau menambahkan atau sharing, kami persilakan. Bunda Santi, mungkin ada inputnya nih dari Bunda Santi ya. Cukup, benar. Ya. Mau masuk bis lagi nih. Oh, iya. Bunda Dani lagi perjalanan kemana ya? Oh, pesta ya? Lagi pesta ya? Ngiring pengantin ke Indramayu. Iya, pengantin kakaknya. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah bisa tahajud, bisa zikir sebelum subuh. Udah ngaji yang 5 lembar udah, tinggal artinya. Alhamdulillah, barakallah. Luar biasa. Biasa Allah ya. bisa meringankan kita semua ya. Kita bisa wanti-wanti serta tilawahnya. Ya. Semangat aja dalam keadaan apapun. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah tolong selalu kita untuk bisa selalu bertahan dengan Allah ya. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama belajar di sini. Iya. Mungkin tadi itu gini kali ya, yang Bu Miss Didar bilang, tahu-tahu nanti mendadak dikasih kurang sehat atau cuci darah, ya berarti memang kita itu harus benar-benar harus menabung dengan baik, jangan menabung yang tidak baik. Iya, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Bunda Nani. Makanya tadi kan Bunda Lia sering kali menjelaskan sama kita bahwa kita dikasih 5 miliar per bulan ya. 5 miliar per bulan itu nggak semuanya dalam bentuk uang. Dengan jantung kita yang sehat, dengan hati, ginjal, paru-paru dan semua organ tubuh yang sehat, dengan nafas yang diberi Allah, dengan air yang kita bebas leluasa juga diberi Allah. Kemudian kita bisa minta sama Allah, ya Allah 2 miliar dong dalam bentuk uang gitu ya. Amin, amin. 2 miliar kita semua dalam bentuk uang.
Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin kalau nggak ada kita ke foto ya Bunda Nani apa siapa nih yang foto Ya, kita foto nanti dulu. ini. Udah, mau Udah. foto. Ntar dulu. Udah. Udah tadi, ntar dulu mau foto lagi. Ya bunda-bunda yang lain Ya. Bu Oja mana wajahnya nih kita foto dulu. Ya Bunda Nani tunggu. Nanti satu ya. lagi, satu lagi. Sayanya itu ke atas ke bawah. Gimana Bunda Nani aja. Atau yang lain Ya bisa udah. foto juga boleh. Sudah Ya, foto. terima kasih Bunda Nani. Happy, Ya. happy. Selanjutnya minta doanya ya. Iya, alhamdulillah ya. Selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Bunda Dwi, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta doa-doa ini anak-anak di sini lagi UTS, Bun, minta doanya dimudahkan. Amin. Ya, penilaian akhir semester. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ya semua anak-anak kita yang sedang UTS, yang sedang ujian dimudahkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah ketika mereka membutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru-gurunya, dimudahkan oleh Allah untuk mengingat dan bisa menuangkannya dalam bentuk jawaban yang benar ya, yang tepat dan benar, dan diberi hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Al-Fatihahkan untuk anak-anak kita yang sedang UTS. Semoga Allah senantiasa membersamai, Allah tolong dan Allah ingatkan, Allah bantu anak-anak kita untuk menjawab dengan baik dan benar, kemudian diberikan Allah hasil terbaik. Al-hadiniyah walikuliniatan soleha waridolillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rasid, ya Allah ya Hadi, ya Allah ya Alim. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami semua yang sedang melaksanakan ujian untuk menjawab semua soal-soal ujiannya dengan benar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Dwi. Nah, selanjutnya besok yang bunda-bunda sudah isi list, sudah tugas, semangat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar ya. Amin. Semoga bisa menyampaikan materi seperti Bunda. Amin. Lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Allah bimbing untuk lebih baik lagi ya. Soal materinya itu bebas kan, tidak harus berurutan menurut yang di itu kan, bebas. Iya, bebas. Bebas. Ya, bebas. Yang sudah kita paham. Enggak harus melanjutkan kajian yang ini, bebas yang mana yang menurut kita ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari saya. Mohon maaf lahir batin. Semoga menyenangkan. Dan kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanilah ya bunda-bunda semua, makin bercahaya, makin banyak rezekinya, makin bertambah terus. Amin. Telurnya penuh. Amin ya rabbal alamin. Izin ya keluar ya.